Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSK Biologi SMA tahun 2020 soal nomor 8. Ini mengenai biologi sel molekuler, mikrobiologi, dan bioteknologi. Gambar di bawah menunjukkan salah satu proses yang terjadi pada membran dalam mitokondria atau membran luarnya ini tidak digambarkan ya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, membran luar mitokondria bersifat lebih permeabel terhadap metabolit dibandingkan membran dalam mitokondria. Ini jawabannya betul. Kemudian yang B, malat lebih teroksidasi dibanding dengan oksaloasetat. Ini salah, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang C, pada saat respirasi anaerob, malat akan tersedia lebih banyak dibanding oksaloasetat. Ini salah. Kemudian yang D, NAD+ merupakan molekul hidrofilik, sedangkan malat merupakan molekul hidrofobik. Oke, kita akan bahas satu-satu dari opsi yang A. Membran luar mitokondria bersifat lebih permeabel terhadap metabolit dibandingkan membran dalam mitokondria. Ini betul. Kenapa? Karena membran luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Selain itu, membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam proses transport lipid ke matriks untuk menjalani beta oksidasi menghasilkan asetil koenzim A. Membran dalam yang kurang permeabel dibandingkan membran luar, ini terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Luas permukaan ini meningkat sangat tinggi diakibatkan banyaknya lipatan yang menonjol ke dalam matriks disebut krista. Struktur krista ini meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif atau ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melalui membran dalam. Kemudian untuk yang opsi B, malat lebih teroksidasi dibanding dengan oksaloasetat, ini salah. Jadi ini sebenarnya yang terjadi adalah substratnya itu adalah malat dan NAD+, kemudian hasilnya atau produknya adalah oksaloasetat ditambah NADH ditambah H+, kemudian enzimnya adalah malat dehidrogenase. Reaksinya merupakan reaksi oksidasi yang terakhir dari siklus ini, yang akan mengubah gugus hidroksil menjadi karbonil dan menghasilkan senyawa pertama siklus sitrat, yaitu asam oksaloasetat. Tapi bukan berarti malatnya lebih teroksidasi dibanding dengan oksaloasetat. Malah sebaliknya ya, karena ini kan reaksi oksidasi ya, dengan menghasilkan produk oksaloasetat, sehingga ya malatnya berarti tereduksi dong ya. Kemudian yang C, pada saat respirasi anaerob, malat akan tersedia lebih banyak dibanding oksaloasetat. Ini salah. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah siklus. Jadi malatnya tidak akan tersedia lebih banyak dibanding oksaloasetat, karena ini muter terus. Kemudian yang D, NAD+ merupakan molekul hidrofilik, sedangkan malat merupakan molekul hidrofobik. Ini salah. Karena apa? Karena active site dari malat dehidrogenase ini adalah rongga hidrofobik di antara protein kompleks yang secara spesifik mengikat substrat dan koenzimnya, yaitu NAD+. Jadi kalau dia mengikat NAD+, berarti NAD+-nya juga hidrofobik ya. Like dissolve like gitu ya. Hidrofobik suka dengan yang hidrofobik. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat!